Tapi kalau kita berkaca pada success story yang telah dilakukan Indonesia ini kan terkait dengan nikel. Dan baru-baru ini juga pemerintah juga telah melarang ekspor sejumlah bahan mineral lainnya. Kalau pandangan Anda ini akan seberapa besar sih dampaknya bagi investasi tanah air, Mbak Tina? Ya, memang Mbak Sasa, ini soal hilirisasi ini bisa dilihat dari sisi penerimaan negara, bisa dilihat dari sisi kesejahteraan, juga bisa dilihat bagaimana Indonesia melakukan peranan politik dan ekonomi bebas aktif. Kenapa ini penting? Karena dari sisi penanam modal, maka penanaman modal ini kolaborasi antara PMA dan PMDN. Dan alhamdulillah pada posisi yang selisihnya gapnya tidak sampai dengan 8%. Jadi PMA 53,5%, kemudian PMDN-nya 46,5% secara total di semua sektor. Nah, khusus mengenai hilirisasi, selama ini kita lebih banyak mendengar soal nikel ya Mbak Sasa ya. Tetapi sesungguhnya pemerintah juga melakukan di hal yang lain, komoditas yang lain. Misalnya tembaga. Bagaimana pemerintah Presiden baru bulan lalu meninjau smelter tembaga yang dilakukan baik itu di Nusa Tenggara Barat dan juga di Gresik, Jawa Timur. Nah, selama ini PT Freeport Indonesia mengekspor, menjual konsentrat tembaga. Tetapi setelah nanti berproduksi, insya Allah doakan semuanya lancar. Targetnya sudah mulai pre-commissioning di semester 2 2024, kemudian sudah total berproduksi di akhir 2024, maka nantinya konsentrat tembaga ini diolah. Salah satu yang akan diolah nantinya akan menghasilkan katoda. Dan katoda ini adalah bahan baku juga untuk baterai listrik. Dan selain itu juga kita akan mengolah konsentrat tembaga ini menjadi logam mulia. Jadi sebetulnya sekali lagi hilirisasi ini pemerintah sudah membuat peta jalan. Yang kebetulan peta jalan hilirisasi ini disusun oleh Kementerian Investasi sebagai satu-satunya kementerian lembaga yang memiliki kedeputian hilirisasi. Peta jalan ini merangkum Mbak Sasa dari 8 sektor dan 21 komoditas. Nah, salah duanya adalah nikel dan tembaga. Tetapi ada salah 3, salah 4-nya yaitu ada bauksit dan lain-lain. Sehingga sebetulnya nikel ini adalah success story yang meyakinkan pemerintah bahwa jika kita bersikap tegas, punya arahan yang jelas, sesuai dengan aturan, kita akan mengundang seluruh investor dari negara manapun. Sehingga kalau kita melihat proporsi dari PMA ini, FDI ini ada dari Singapura selalu paling tinggi ya Mbak Sasa ya. Kemudian ada Tiongkok, ada Hong Kong, dan ada Amerika di top 5. Jadi bagaimana di 10 besar negara FDI ini di berbagai sektor kita memberikan karpet merah bagi semua negara. Ada Amerika Serikat di sana, ada Eropanya, ada Inggris, ada Belanda, bahkan dari Asia Selatan sekarang secara menyenangkan dan mengejutkan India juga sudah mulai masuk ke top 10 di triwulan ke-2 2023 ini. Jadi ini bagaimana Indonesia berusaha menunjukkan bahwa minat investasi itu tidak hanya ditujukan daya tariknya bagi 1, 2, 3 negara, tetapi siapapun yang memiliki keinginan untuk kolaborasi sehingga kita ada sebuah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi investor dan juga tentu negara kita. Oke, berbicara soal investor top 5 dalam PMA Indonesia, apakah sejauh ini sudah ada dampaknya terasa terkait dengan perlambatan ekonomi negara-negara maju, khususnya tadi yang masuk dalam top 5 investor, Mbak Tina? Sejauh ini alhamdulillah Mbak Sasa, mohon doanya terus dari seluruh masyarakat bahwa investor ini tetap sesuai dengan komitmen, tidak ada perubahan. Saat ini memang ada yang melakukan penyusunan jadwal ulang, tapi tidak ada yang menarik mundur dari Indonesia. Contoh misalnya pada saat press conference kemarin, teman-teman media tanya tentang Foxconn, investor dari Taiwan. Insya Allah semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi ada penyesuaian jadwal. Tetapi sejauh ini tidak ada satupun investor yang menarik mundur dari Indonesia. Dan yang jangan lupa bahwa secara total penyerapan tenaga kerja di semester 1 ini mencapai 849.000, hampir 850.000 Mbak Sasa. Dan ini adalah tenaga kerja Indonesia yang langsung diserap melalui investasi yang dicatatkan di Kementerian Investasi BKPM. Yang tentu saja ada juga indirect atau tidak langsung terserap yang ada dalam supply chain dari industri tersebut atau investasi tersebut. Nah inilah yang terus kita dorong bagaimana memang pemerintah tidak menutup mata bahwa investasi yang padat modal, padat teknologi ini berbeda dari sisi rasio penyerapan tenaga kerjanya dibandingkan dengan yang padat karya. Karena itulah ke depan pemerintah kita semua punya pekerjaan rumah bersama bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang relevan dengan investasi yang masuk ke Indonesia. Oke, apakah dengan tadi yang dikatakan investor top 5 tadi,
pemerintah ini justru mengincar tambahan investasi dari 5 besar negara dengan PMA terbanyak atau justru melakukan diversifikasi negara-negara tujuan, Mbak Tina? Pemerintah tidak membeda-bedakan sekali lagi, Mbak Sasa. Misalnya saja dari sisi Kementerian Investasi kami punya 9 kantor perwakilan di 9 negara dan tentu semuanya bekerja. Dan ini adalah wilayahnya tidak hanya mencakup 9, contoh misalnya yang di Singapura kantor perwakilan kami itu adalah wilayah cakupannya Asia Tenggara. Kemudian yang di London itu cakupannya masih juga mencakup negara Eropa, meskipun London sudah bukan bagian dari Uni Eropa. Jadi artinya semua dilakukan, tidak kemudian hanya memfokuskan 1-2 negara tertentu, tetapi memang tentu ada investor yang misalnya sudah mengenal Indonesia sehingga menjelaskannya lebih mudah. Tetapi juga ada investor dari negara tertentu yang belum terlalu kenal dengan Indonesia, maka upaya kita lebih kepada mengenalkan dan menunjukkan bagaimana Indonesia sekarang, bagaimana regulasinya, bagaimana layanan perizinan, dan juga di mana-mana sajakah lokasi investasi yang potensial bagi para investor yang akan masuk. Yang ini ditunjukkan dengan sebaran wilayah, Mbak Sasa. Pak Presiden Joko Widodo selalu konsisten bahwa kita harus membangun Indonesia sentris. Yang alhamdulillah sudah ditunjukkan selama 12 triwulan berturut-turut atau sepanjang periode yang sangat panjang buat pemerintah begitu ya, karena ini sudah berarti 3 tahun, investasi di luar Jawa selalu lebih tinggi dibandingkan Jawa, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya apa? Pemerintah pada saat mengajak investor masuk, baik itu PMA dan PMDN, jangan hanya di Pulau Jawa saja, diajak masuk ke Sulawesi, masuk ke Kalimantan, masuk ke Maluku Utara dan juga Papua. Nah ini yang menjadi target juga pemerintah. Tidak sekadar kuantitatif, tapi kita harus menjadi investasi yang berkualitas. Berkualitas dari sisi diantaranya 2 hal, Mbak Sasa, yaitu sebaran Jawa luar Jawa, juga bagaimana ada kolaborasi antara investor besar dengan para pelaku usaha di daerah dan juga pelaku UMKM. Dan itu sudah terbukti bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah juga menjadi bergerak karena adanya titik-titik pertumbuhan baru karena investasi di sektor hilirisasi.